Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiput, perkenalkan, saya Stefanis Angelia Alfa Sunarto, Kepala SMA Lentera Harapan Sekampung. Sejak tahun 2012, SMA Lentera Harapan sudah menerapkan Student Center dalam proses pembelajarannya, dan saat ini dikenal dengan istilah kurikulum yang berpihak pada anak. Membiasakan anak refleksi dan berani mempresentasikan hasil kerjanya kepada orang tua, kami fasilitasi dengan adanya SLC, Students Lead Conference, di kuartal ketiga setiap tahunnya. Selain itu, project report, portofolio, open-ended question, serta tidak adanya peringkat kelas sudah kami aplikasikan sebelum akhirnya pemerintah mengeluarkan kurikulum merdeka. Sekolah yang memiliki visi, pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus dan karakter ilahi, membuat sekolah kami berpusat pada Tuhan dalam setiap kegiatan dan program sekolah yang dilaksanakan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik baik yang pernah saya lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ladang subur, ciptakan bibit unggul, merupakan analogi yang berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah sebagai ladang yang ditumbuhi oleh bibit perlu menjadi ladang yang subur, agar setiap murid yang diibaratkan sebagai bibit yang tumbuh di ladang dapat bertumbuh secara maksimal menurut porsinya masing-masing. Bisa jadi bibit yang datang adalah padi, jagung, singkong, dan sebagainya, sehingga sekolah perlu menyesuaikan diri dengan bibit-bibit yang ada, sehingga setiap bibit tersebut dapat tumbuh dengan maksimal. Bisa jadi setiap murid hadir ke sekolah dengan keberagaman mereka yang unik dan potensi yang berbeda, sehingga perlu pula memberikan penanganan yang berbeda. Lalu bagaimana caranya? Pemerintah hadir dengan memperkenalkan kurikulum yang baru, namun tidak asing bagi kami. Implementasi kurikulum merdeka seperti jawaban akan kegelisahan yang sekolah kami alami. Kurikulum yang lebih fleksibel untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, asesmen yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik murid, dan guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Sebagai kepala sekolah yang menjalankan perannya dalam kepemimpinan pembelajaran, perlu adanya upaya pengembangan kondisi lingkungan yang lebih produktif agar komunitas dapat lebih berkarya dan guru merasa puas, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang dirasakan murid lebih kondusif serta membaik. Untuk mewujudkan hal ini, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu mulai dari refleksi, perencanaan, dari praktik baik, pelaksanaan, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Ketika melihat kebutuhan setiap peserta didik dan perlunya mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kami, namun keterbatasan saya sebagai kepala sekolah yang tidak dapat mendaftar saat itu sebagai sekolah penggerak karena telah terlebih dahulu berkecimpung dalam program guru penggerak sejak tahun 2020 sebagai pengajar praktik, berlanjut sebagai fasilitator calon guru penggerak, dan instruktur calon pengajar praktik, tidak mengurungkan semangat saya untuk dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di instansi kami. Maka pada tahun ajaran 2022-2023, sekolah kami mendaftar secara mandiri untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena jumlah guru kami yang sedikit dan lot bekerja yang cukup besar, maka kami memilih untuk mendaftar kategori mandiri belajar sambil secara perlahan guru-guru mulai menerapkan beberapa konsep penting dalam kurikulum merdeka seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, budaya positif, dan sebagainya. Agar guru-guru dapat melakukan hal tersebut, maka diperlukan sebuah perencanaan agar para guru dapat terfasilitasi pemahamannya dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Pemahaman untuk berani mengimplementasikan kurikulum merdeka terfasilitasi dengan adanya platform Merdeka Mengajar, serta telah berkecimpungnya saya di program guru penggerak, sehingga selalu mengupayakan adanya proses pendampingan kepada guru-guru, serta memberi kesempatan setiap guru untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Sekolah memberikan waktu khusus setiap hari Jumat selama 1,5 jam kepada guru-guru untuk membangun diri secara profesional, baik secara komunal maupun personal. Kami menyebutnya sebagai professional development. Jadi, dalam waktu tersebut, setiap minggunya guru-guru memiliki waktu khusus untuk mengembangkan diri. Bukan hanya murid yang perlu belajar,
Namun guru juga perlu belajar, sehingga sekolah perlu dengan sengaja membuat ruang dan menyediakan waktu agar guru-guru dapat terus mempersiapkan diri. Setiap perencanaan tersebut tentunya perlu diimbangi dengan sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan agar pengelolaan sekolah yang inovatif dan inspiratif dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dapat terwujud. Leader membuat program perencanaan professional development setiap semester, memberi kesempatan kepada setiap guru untuk dapat saling berbagi praktik baik, menciptakan ruang berdiskusi agar tercipta proses pembelajaran yang saling terintegrasi, dan melakukan supervisi maupun walkthrough secara berkala, serta berdiskusi dengan setiap guru terkait hasil supervisi agar tercipta sebuah ruang refleksi dan perencanaan tindak lanjut ke depan agar semakin baik. Bukan hanya itu saja, di awal tahun ajaran, sekolah selalu melakukan pertemuan dengan orang tua untuk membahas mengenai proses pembelajaran termasuk penilaian yang akan dilakukan oleh para guru, kegiatan-kegiatan dan program sekolah, serta mengajak orang tua sebagai pendidik utama untuk terus terlibat dalam proses belajar anak-anaknya selama di rumah. Selain itu, sekolah juga mencari tahu terkait gaya belajar dan kepribadian murid di awal tahun ajaran agar informasi ini dapat menjadi hal yang diperhatikan oleh setiap guru dalam merencanakan proses pembelajaran di kelas. Hal-hal yang telah dilakukan secara konsisten tersebut akhirnya membawa sebuah dampak yang baik. Bukan hanya guru-guru yang semakin baik metode mengajarnya, namun berdampak pula pada antusias para murid yang semakin besar dalam belajar. Hal ini dapat terlihat dari bertambahnya murid yang berani menunjukkan potensi mereka, baik secara akademik maupun akademik, baik di bidang seni maupun olahraga. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam praktik baik ini tentunya merupakan hasil kolaborasi bersama dengan seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran yang didapatkan dari keseluruhan proses ini adalah apapun yang guru kerjakan, maka semuanya pasti akan bermuara kepada murid. Guru yang mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak pada anak akan memberi dampak yang sangat baik bagi peningkatan potensi murid. Sehingga benar, analogi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diimpikan atau dicita-citakan, pendidikan adalah fondasi utama, di mana dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang. Kata benih-benih ini sama artinya dengan peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya memberikan pengajaran, namun seorang guru dalam prosesnya mempersiapkan fondasi dari sebuah kebudayaan atau peradaban yang diimpikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jika guru dan sekolah ibarat ladang, maka benar bahwa ladang yang subur mampu menumbuhkan setiap bibit menjadi maksimal. Bersyukur untuk dukungan yang sekolah berikan dalam menunjang proses pembelajaran, baik secara fasilitas maupun ruang dan waktu, untuk kami dapat membuat perencanaan yang lebih matang. Dengan adanya kurikulum merdeka, saya menjadi lebih leluasa untuk memfasilitasi murid saya di dalam setiap perbedaan mereka. Saya senang karena mendapat kesempatan untuk menunjukkan karya saya kepada masyarakat yang lebih luas. Saya merasa bahagia dan dapat menjadi diri saya sendiri selama berada di sekolah, karena guru-guru mengajar sesuai dengan minat saya dan cara mengajar yang menarik. Demikianlah praktik baik yang dapat kami sampaikan. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.